anggota fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta. Salah gara-gara Jokowi. Macet, gara-gara Jokowi. Gara-gara banyak mobil. Maksudnya Jokowi. Itu bagi Ridwan galak banget. Tapi kita lihat dulu ada cuplikan yang didapat oleh teman-teman tayangan ini dan kemudian kita akan coba elaborasi apa yang sudah disampaikan sebelumnya waktu Presiden Jokowi Januari tahun lalu. Ridwan juga diundang dan komentar terkait dengan silakan kita lihat. Yang pertama adalah perubahan terjadi dalam aparatur kelurahan. Saya tidak dilayani masalah kekurangan sendiri. Saya bilang, lalu kalau saya kasih sama ibu ditangkap barangkali apa-apa tapi nah, kemudian dia telepon saya Pak Ustaz, saya datang masuk surat dia tidak bisa malas dengan ibu selamat pagi Pak, selamat pagi ibu itu atas kelurahan. Ini adalah Jokowi efek. Dia kan pergi ke kelurahan semuanya berubah. Kalau sudah saya menyampaikan langsung cara kerja awal. Di dalam 3 jam sudah bertemu dengan 30 yang berbeda. Sudah bertemu dengan aktif-aktif di panel. Saya hadir di situ karena katanya orang tahu yang aktif di panel itu apaan. Yang kedua, yang dengan saya berbicara. Dia melayani SMS, baik book maupun wabuk. Saya bilang menyebut bendungan mudik di jalan paling sebagai bendungan laporan hari adalah salah. Jadi saya kemudian juga saya merespon positif. Pak Jokowi berjanji, Pak, gimana tentang apa yang saya tahu yang sudah ada di JET? Kalau ini Pak, saya kan sudah bilang waktu kita ketemu di Pak John. Kalau saya tidak salah tangkap di awal-awal pimpinan Jokowi harus ada dilaksanakan itu rapat budaya Betawi nama jalan itu masih di 5 wilayah kota ada yang dilaksanakan. Bahkan dia pun tidak pernah bertemu dengan komunitas Islam. Dia pecah belah komunitas Betawi. Dia sudah dioke oleh Ahok Haji Oni sebagai ketua Bambu Betawi. Dia pilih orang Bombay Islam untuk jadi ketua Bambu Betawi. Itu dia pecah belah kan. Itu awal-awal oke. Tapi kan yang jadi kelurahan jadi batu. Kembali tadi soal saksikan pertanyaan saya, Jokowi efek itu menurut Anda bagaimana? Pada waktu itu karena surat kabar luar biasa, tidak kelurahan juga berpengaruh. Karena sudah nggak lagi. Dia datang ke kelurahan Kalibata, datang ke kelurahan Menteng atas kagak diladenin sama itu lurah. Itu aja di online, baca aja. Lurah bilang, tapi pada kata salahan. Itu diakui oleh lurah Menteng atas pada waktu itu. Itu kan tiba-tiba berubah. Dan saya mengomentari mengenai satgas banjir. Satgas banjir itu kan peraturan sedikit. Jadi ada kalau Jokowi itu mengaku sudah dibuka dong, yang harus jadi kontrol banjir. Itu kan ngaku-ngaku akan calon PDIP. Jadi gini, Ben. Itu kan politik. Baik, ada benar. Saya kembali ke pertanyaan saya untuk DPR. Sejauh mana hubungan DPRD ini kalau banjir, giliran banjir Jokowi disorot. Sebenarnya DPRD memberikan hubungan penuh supaya Jokowi itu melaksanakan. Silakan. Jadi saya kira kalau dalam konteksnya program itu kan diterjemahkan dari dokumen APBD. Rancangan APBD disampaikan, terus dibahas pada DPRD, dan dilaksanakan. Apa yang disampaikan oleh Ibu tidak menolak DPRD, semuanya diatur. Persoalannya adalah implementasi berantakan dan konsepnya secara komprehensif. Dan DPRD kan secara individual bukan para saintis dalam para teknokrat yang lebih memahami konsep sepatunya kan harusnya adalah tapi pengawasan kan di DPRD tetap dilaksanakan untuk pengawasan. 3 fungsi itu telah berjalan secara efisien. Artinya saya dikatakan bahwa DPRD tetap melakukan fungsinya dan mendukung betul untuk melakukan program-program yang memberikan manfaat. Begitu kan adanya.
dan penyampaian juga terlambat juga. Jadi efek domino. Kita DPRD mendukung. Ya 2014 juga melalui persetujuan anggaran. Ya, saya melihat sepertinya Pemda DKI Jakarta penanganan banjir sebetulnya bisnis as usual. Oke, nggak ada sesuatu yang berat dan radikal. Jadi baru dibilangin tadi di zaman Jokowi awal, duit besar. Apakah ini? Udah kalau berkali-kali yang tertembak bisnis as usual. Dari tahun-tahun itu juga ada teman saya kalau mau hari kerjanya 24 jam sehari. Dilihat drainasenya nggak benerin drainase, dilihat profesor juga cari drainase. Nah kalau misalkan bicara dengan DPRD tadi yang disampaikan Pak itu, kita tidak pernah mengurangi anggaran penanganan banjir.